selamat sore Pak Adri. Selamat sore, Pak Jeki. Selamat sore. Iya, selamat sore. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunar, Pak Jimmy yang telah meluangkan waktunya untuk kita hari ini. Kita saling eh, berbagi tentang seperti apa yang eh, dihadapi oleh Bapak Sunardi. Baik Pak Sunardi, beberapa hari lalu Pak Sunardi pernah menelpon saya ya. Hmm, Ya, iya, jadi mungkin pada kesempatan ini saya ingin tahu kira-kira hal apa yang ingin Pak Sunari sampaikan kepada saya. ya. Saya sebentar mau melakukan coaching dengan rekan saya Pak Jimmy. Oh ya, kira-kira mungkin apa kira-kira kompetensi yang Pak Sunari kembangkan pada coaching nanti? Ya, baik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ada tiga kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yaitu presensi. Jadi artinya bahwa di sini saya harus betul-betul menghadirkan sepenuhnya dalam kegiatan coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan kemudian yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oh ya, baik. Baik, kira-kira Hmm. dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi mana yang Pak Sunari ingin kembangkan itu secara spesifik, Pak Sunari? Ya, tentunya dari ketiga kompetensi yang ada, saya ingin mengembangkan dua kompetensi, ya lebih khusus ini ya. Tentunya yang pertama adalah bagaimana mendengarkan aktif. Jadi apapun keluhan ataupun masalah yang disampaikan oleh coach nanti akan saya dengarkan secara sepenuh. Kemudian yang kedua adalah saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, kurang lebih sekitar itu ya. Oh, baik. Terima kasih Pak Sunari. Ya, Dari sama-sama. kedua kompetensi yang spesifik yang ingin Pak Sunari yang ingin Pak Sunari sampaikan ini. Kira-kira dari kedua indikator ini, kira-kira bagaimana ya, ya yang diinginkan oleh Pak Sunari agar prosesnya kali ini bisa berjalan dengan baik. Ya, tentunya dengan saya memberikan pertanyaan berbobot dari saya menggali informasi ataupun persoalan yang disampaikan oleh Koti, maka di situ nanti saya akan coba menggali masalahnya, dan coach itu sendiri harus bisa menemukan masalah dari menemukan solusi daripada masalah yang diajukan. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunardi ya. Ya, Terima sama-sama. kasih. Baik, mungkin demikian dulu Pak Sunardi. Oke. Silakan ya Pak Jimmy Iya. melakukan coaching dengan coachnya. Ya, oke, Baik, oke, baik. Terima kasih. silakan Pak Jimmy. Ya, baik. Terima kasih. Halo, selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Pak Sunar. Bagaimana kabar sore ini? Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Pak Jimmy sendiri gimana kabar? Ya, kabar baik juga Pak Sunar. Oh iya. Eh, Pak Jimmy kan menghubungi saya ya Ya, tadi bahwa Pak Jimmy ingin berdiskusi dengan saya sore ini. ya, Oke, benar sekali Pak Sunar. ya, Saya ingin sekali berdiskusi dengan Pak Sunar tentang oke, apa namanya permasalahan yang saya hadapi berkaitan dengan beberapa siswa ini Pak Sunar yang kurang berminat dengan pelajaran olahraga. oh gitu. Jadi siswanya kurang berminat dalam pelajaran olahraga ya. Iya, betul seperti itu Pak Sunar. eh Kalau boleh tahu sih sebetulnya apa yang menyebabkan eh, eh, maaf ya Pak Jimmy, gini maksudnya kira-kira dari diskusi kita ini sebentar sih, apa sih yang Pak Jimmy inginkan dari hasil diskusi kita ini sebentar? Dari hasil diskusi kita, saya menginginkan apa namanya Pak Sunar, saya menginginkan beberapa
persoalan itu tadi dapat menemukan solusi begitu. Mm-mm. Saya ingin sekali permasalahan yang dihadapi oleh beberapa siswa ini untuk mendapat solusi dari diskusi kita sore Oke, hari ini. oke, Kurang oke, lebih oke. seperti itu, Oke, Bapak. oke. Ya. Oke, baik. Tadi Pak Jimmy menyampaikan bahwa ada siswanya yang kurang berminat ya dalam pelajaran olahraga. Ya, Kalau boleh tahu sih, apa sih yang menyebabkan siswa tersebut sehingga dia kurang berminat dalam mengikuti kegiatan apa pembelajaran ya olahraga itu, Pak Jimmy? apa namanya, Hmm. siswa kurang berminat tuh mereka tuh kurang konsentrasi, Hmm. lalu kurang aktif. Ya. Terkadang juga saat pembelajaran tuh ada siswa itu tidak masuk, Hmm. terus nilainya juga rendah. Hmm. Lalu kalau diberi tugas itu ya hasilnya juga begitu-begitu saja Pak Sunar, tidak mencapai hasil yang maksimal begitu. Oke. Menurut Pak Jimmy sendiri sih, eh, apa sih yang menyebabkan sehingga anak-anak itu seperti itu? Apa namanya, yang menyebabkan anak-anak seperti itu Hmm. mungkin karena apa ya Pak Sunar ya, karena kurangnya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ya, mungkin Hmm. mungkin itu penyebabnya. Oh gitu. Sehingga apa. Hmm. Iya, 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 iya. Eh, apakah selama ini Pak Jimmy sudah mencoba ya menerapkan pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat para siswanya? Ya, selama ini sih saya sudah berusaha mencoba ya, Hmm. sudah berusaha mencoba. Iya. Belum, mungkin belum maksimal atau belum menyentuh lah pada beberapa siswa tersebut, sehingga mereka tetap masih seperti itu. Kurang lebih begitu, Pak Sunar. Oke. eh ini nih, menurut Pak Jimmy sendiri nih, kira-kira apa sih solusi yang tepat begitu ya? Solusi yang tepat yang akan Pak Jimmy Ya, lakukan sehingga persoalan tadi di mana siswanya kurang bersemangat, nilainya rendah dan lain sebagainya itu sehingga itu semua itu bisa diatasi begitu. ya, solusi yang tepat ya. Hmm. Mungkin nanti saya akan apa namanya tuh, pembelajaran yang menyenangkan tuh seperti apa namanya, menggunakan media yang konkret atau media audio itu, Hmm. terus pakai metode demonstrasi, Hmm. serta mungkin nanti saya akan mengintegrasikan apa namanya, KSE itu, Oh terutama begitu. kesadaran diri ya, dalam Iya. manajemen apa namanya itu, Hmm. dalam pembelajaran olahraga nanti. Kira-kira mungkin begitu nanti Pak Sunar. Betul, betul sekali. Ya, mungkin yang bisa saya ambil ya, yang bisa saya petik dari yang Pak Jimmy Ya, ya. sampaikan tadi, di mana kontennya itu harus bervariasi, dan itu saya kira sudah mengarah pada pembelajaran berdiferensiasi ya, kalau tidak salah. Apalagi diintegrasikan dengan pembelajaran KSE itu sangat luar biasa, Pak Jimmy. Eh, oke, mungkin itu sebagai solusi, dan kira-kira menurut Pak Jimmy nih, kapan mulai diterapkan pembelajaran seperti itu? Untuk diterapkan pembelajaran ini Pak Sunar, Hmm? ya mungkin dalam waktu dekat lah. Hmm. Dalam waktu dekat karena juga tidak terlalu membutuhkan banyak biaya begitu. Hmm. Kurang lebih dalam waktu dekat ini saya belum bisa apa namanya pastikan Hmm. Oh, begitu. Eh, dalam minggu ini, tetap intinya dalam semester ini lah saya bisa terapkan. Iya, iya, betul, betul sekali. Lalu bagaimana bentuk komitmen Pak Jimmy sendiri begitu supaya apa yang sudah Pak Jimmy rencanakan tadi itu bisa terrealisasi dengan baik begitu. Ya, untuk apa namanya, komitmen saya nanti saya akan berusaha untuk semaksimal mungkin Hmm. menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan menggunakan KSE, lalu apa namanya, supaya siswa lebih bersemangat lagi dalam mengikuti pelajaran olahraga untuk selanjutnya. Oh, Mungkin itu komitmen saya ke depan Pak Sunardi. oke, oke. Oke, ini Pak Jimmy yang berikut nih. Ini kan dalam proses penerapan ataupun juga realisasi apa yang sudah Pak Jimmy rencanakan itu nanti kira-kira
apa membutuhkan pihak lain atau tidak begitu? Untuk apa namanya membutuhkan pihak lain, ya ya pasti akan membutuhkan pihak Mm-mm. lain. Tentunya di sini jelas siswa itu untuk melibatkan dalam apa namanya pelajaran atau menggunakan apa namanya ini pembelajaran berdiferensiasi itu tentu melibatkan siswa nantinya Oh dengan begitu. ya, rekan sejabat berdiskusi tentang Hmm. terkait dengan soal pembelajaran bagaimana teknik-teknik yang baik untuk cara mendidik anak atau apalah kira-kira seperti itu nanti. Oke, baik Pak Jimmy. Semoga saja apa yang sudah Pak Jimmy rencanakan itu bisa berjalan dengan baik dan tentunya yang diharapkan adalah dengan menerapkan pembelajaran yang baru bisa Ya, membangkitkan semangat ya belajar para siswanya di sekolah. ya, Mudah-mudahan. Oke, baik Pak Jimmy, terima kasih sudah membersamai saya dan sudah bisa mengeksplor semua apa yang Pak Jimmy mau sampaikan kepada saya pada sore hari ini. Dan mungkin terakhir nih Pak Jimmy, sebelum kita tutup ini, kira-kira dari hasil perbincangan kita ini, percakapan pendek kita ini, apa sih yang Pak Jimmy dapatkan dari percakapan ini? ya, dari percakapan kita sore hari ini ya yang saya dapatkan saya bisa menemukan permasalahan apa permasalahan yang saya hadapi ada solusinya. Oh Ya, iya, kira-kira yang saya temukan dari percakapan kita sore hari ini, Pak Sunar. oke baik. Ya, oke Pak Jimmy, sekian dulu untuk percakapan kita. Terima kasih atas waktunya ya. Iya, sama-sama Pak Sunar. Terima kasih banyak Oke, atas diskusi sama yang sangat menyenangkan bagi saya. oke Oke, baik. terima kasih. Ya, selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak Sunardi. Selamat sore. Oke, baik Pak Sunardi. Tadi Pak Sunardi sudah melakukan Hmm, coaching ya dengan Pak Jimmy. iya betul. Namun dari hasil diskusi tadi pada saat ini mungkin ingin saya tahu ya Pak Sunardi ya Iya. kira-kira apa saja yang Pak Sunar tadi lakukan Hmm, atau berdiskusi eh, dengan Pak Jimmy ya dengan Pak Jimmy kira-kira mungkin Pak Sunardi ingin menyampaikan kira-kira apa saja hal-hal yang terkait atau indikator-indikator apa saja tadi yang pernah didiskusikan dengan Pak Jimmy. Silakan Pak Sunardi. oke baik. Terima kasih Pak Andri. Tentunya di sini tadi saya selaku coach ya eh, menjalankan sebuah proses coaching ya sesuai dengan alur tirta. Di mana di dalamnya itu ya memuat yang pertama tentunya menanyakan tujuan. Kemudian yang kedua itu identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga Oke, eh, itu rencana aksi dan yang keempat adalah tanggung jawab gitu. oke. Baik, terima kasih Pak Sunardi ya. Hmm, Baik, tadi saya juga melihat dan saya juga mendengar bahwa Pak Sunardi hmm, ya sudah melakukan coaching itu bisa dapat berjalan dengan baik, proses atau alurnya sesuai dengan alur Tirta ya Pak Sunardi ya. iya iya Dan betul. juga Pak Sunardi tadi berusaha ya begitu, berusaha untuk menggali lebih banyak tentang apa hal-hal yang akan didiskusikan oleh Pak Jimmy. Hmm, Kemudian juga Pak Sunardi mencoba untuk kembali kepada Pak Jimmy hmm, bagaimana untuk mencari alternatif solusi untuk mengatasi sebuah persoalan atau menemukan solusi dari permasalahan sendiri. iya. Ya baik Pak Sunardi ya. Hmm, Kemudian Pak Sunardi kira-kira berdasarkan hasil
coaching tadi. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan itu berdasarkan coaching yang barusan Pak Sunari lakukan tadi? Eh, Tentunya dari proses coaching tadi ya, di mana saya menjalankan sesuai dengan alur tirta, dan kemudian pada prosesnya tadi di mana coach itu dia bisa menemukan solusi ya. Tentunya dia menemukan solusi tadi ya lewat pengajuan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach tentunya. Kalau menurut saya sih ya tentu prinsip alur tirta ini yang harus perlu kemudian dikembangkan lebih baik lagi ke depan, harus lebih dipahami supaya dalam proses coaching berikutnya itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunari ya. Oke. Semoga Pak Sunari bisa lebih baik lagi ya Iya. untuk melakukan coaching. Mungkin yang dulu ya Pak Sunari ya untuk hari ini. Semoga Oke. apa yang menjadi bahan diskusi antara Pak Sunari dengan Pak Jimmy itu bisa mendapatkan sebuah solusi yang baik sehingga nanti bisa berujung pada sebuah tujuan yang bisa memungkinkan siswa itu mencapai sebuah tujuan. Selamat sore, Padri. Selamat sore Pak Jimmy. Bagaimana kabar, Padri? Wow, luar biasa, sehat. Oke. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada Pak Adri karena Oke, silakan. saya dapat informasi lewat WA oleh Pak Adri bahwa mau melakukan coaching sore hari ini ya. Betul ya, Pak Adri? Itu. Oke, baik Pak Adri. Di sini saya sebagai observer akan menanyakan beberapa hal terkait dengan coachingnya Pak Adri sebentar ya. Iya. Bisa Pak Adri? Bisa. Oke, baik. Baik, saya mulai saja ke pertanyaan Pak Adri. Pertanyaan Ya, yang pertama, yang pertama itu kira-kira kompetensi apa yang Pak Adri kembangkan pada saat melakukan coaching sore hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini atau hari ini adalah kompetensi IT coaching, yaitu bagaimana menciptakan sebuah situasi agar hal itu bisa menjadi sebuah diskusi yang baik, bisa mengerti dan bisa paham dengan kehadiran penuh dalam proses diskusinya. Kemudian juga bisa mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bobot kepada coach. Mungkin itu Pak Jimmy. Oke, baik Pak Adri. Ada 3 ya. Kompetensi intinya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachingnya. Oke, baik. Pertanyaan yang keduanya Pak Adri, kira-kira kompetensi mana yang akan Pak Adri kembangkan secara spesifik dengan coachingnya sebentar? Ya baik, mungkin lagi hal atau kompetensi yang ingin menjadi hal yang paling penting atau yang spesifik. Mungkin ada 2 kompetensi ya, yang ingin saya kembangkan. Pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang ketiga itu adalah mendengarkan aktif. Mungkin ada 2 kompetensi ini yang ingin nanti kita lebih perhatikan lebih spesifik, gitu Pak Jimmy. Oke, kehadiran penuh dengan pertanyaan berbobot Pak Adri ya. Ya. Oke, baik. Pertanyaan ketiganya Pak Adri, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Adri dalam proses coaching sore hari ini? Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi saya ingin coach saya kali ini bisa menemukan permasalahannya sendiri, kemudian bisa menemukan langkah-langkah, kemudian bisa mencari sebuah solusi atas permasalahannya. Ya, mungkin Pak Jimmy.
Oke, baik. Dari 3 pertanyaan tadi Padri sudah menjawab dengan baik, dan demikian dulu untuk percakapan praobservasinya Padri ya. Sebentar setelah Padri melakukan coaching dengan coachnya, nanti setelah itu kita akan lanjut lagi pertanyaan di pasca observasi Padri. Baik, saya persilakan Padri untuk melakukan coaching dengan coachnya. Baik, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih. Oke, selamat siang, selamat sore Pak Sunardi. Selamat sore, Padri. Waduh, bagaimana kabarnya sore ini? Alhamdulillah, kabar baik, Pak. Oke, terima kasih Pak Sunardi. Baik Pak Sunardi, tadi malam itu saya pernah baca lihat dari Pak Sunardi ya. Benar ya Pak Sunardi? Iya, betul sekali. Pernah lihat saya. Jadi kira-kira dari VA itu Pak Sunardi, saya merasa mengalami penasaran ya Pak Sunardi. Kira-kira apa kira-kira yang ingin didiskusikan oleh Pak Sunardi? Oh ya, baik ya. Saya sebetulnya mau diskusi dengan Padri nih terkait dengan kegiatan pembelajaran saya di kelas, di mana ada salah satu siswa saya yang memang memiliki keterbelakangan mental, atau boleh dikatakan bahwa siswa tersebut itu memiliki berkebutuhan khusus begitu. Jadi ya, jadi yang menjadi persoalannya itu adalah ya, siswa itu dia belum memiliki pengetahuan dasar untuk mengikuti pelajaran matematika di kelas saya begitu. Oh ya. Baik, berarti Pak Sunardi memiliki siswa yang seharusnya memiliki perhatian ya lebih khusus karena dia memiliki boleh dikatakan cacat lah, sehingga dia harus membutuhkan bimbingan secara khusus ya Pak Sunardi ya. Iya. Oke, baik Pak Sunardi. Baik, mungkin apa kira-kira yang ingin Pak Sunardi dapatkan dari hasil diskusi kita kali ini Pak Sunardi berkaitan dengan permasalahan ini? Ya, harapan saya sih setidaknya di diskusi ini kita bisa saling share, tukar pikiran, untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi, di mana semoga saja dari hasil diskusi kita ini ada beberapa tips-tips begitu ya, bagaimana supaya nanti dalam kegiatan pembelajaran itu menghadapi siswa yang tadi itu memiliki kebutuhan ya khusus dan juga memiliki standar belajar yang paling rendah, sehingga nanti dia bisa mengikuti kegiatan pembelajaran bersama teman-teman dan bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sama juga, seperti itu Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Sunardi. Jadi Pak Sunardi sudah sedikit membeberkan apa kira-kira yang menjadi kerinduan yang akan kita dapatkan dari diskusi. Mungkin saya ingin tahu dulu Pak Sunardi, kira-kira apa yang menyebabkan siswanya seperti itu Pak Sunardi? Mungkin Pak Sunardi ingin sedikit menceritakan apa kira-kira yang menyebabkan sampai peristiwa siswa itu memiliki keterbatasan dalam proses pelayanan pendidikan, sehingga dia harus memiliki kebutuhan secara khusus begitu Pak Sunardi. Ya, betul. Mungkin ada hal-hal yang disebabkan dari situ. Ya, silakan Pak Sunardi. Ya, dari yang saya amati bahwa memang siswa tersebut ini kan tamatan dari SD kan begitu. Setidaknya bahwa pengetahuan dasar itu sudah diajarkan pada SD. Kalau misalkan pada pembelajaran matematika, maka yang menjadi pelajaran dasar untuk bisa memahami pelajaran yang berkelanjutan, maka setidaknya dasar itu apa? Operasi tentunya. Operasi mulai dari dia harus paham operasi perkalian ya, operasi pembagian, penjumlahan dan pengurangan. Sehingga kalau dasar ini sudah bisa dikuasai oleh anak-anak, maka kita sudah bisa mengajarkan untuk bagaimana operasi bilangan bulat misalkan ya, operasi aljabar, kemudian yang lain-lainnya itu begitu, sehingga
siswa itu dia bisa mengikuti, tapi kan ini kan persoalannya tadi adalah siswa itu dia belum menguasai materi dasar itu tadi, kayak mungkin karena memang itu tadi dari SD-nya mungkin belum terlalu begitu perhatian gitu ya terhadap anak tersebut. Oh, oke. Baik Pak Sunari. Tadi Pak Sunari sudah menyampaikan kira-kira apa yang menyebabkan sampai siswa itu seperti itu. Nah, mungkin kira dari SD tadi sudah sangat bagus Pak Sunari. Ya baik. Kira-kira mungkin ada sebuah solusi ya, solusi yang dibuat oleh Pak Sunari atau yang dilakukan oleh Pak Sunari agar nanti bisa mengatasi persoalan ini Pak Sunari. Iya. Apakah ada sebuah solusi atau silakan Pak Sunari. Iya, oke, baik. Dalam hal ini tentunya saya sempat berpikir ya bahwa mungkin ini menjadi satu solusi ke depan. Yang pertama, saya akan coba berkolaborasi, bekerja sama dengan berbagai pihak. Yang diantaranya yang pertama yaitu dari pihak kesehatan ya, tenaga kesehatan misalnya kita melihat dari sisi kesehatannya ini anak. Kemudian yang kedua orang tuanya begitu. Bagaimana pola asuh yang dilakukan oleh orang tua di rumah? Apakah memang anak ini dilepas begitu saja atau memang ada perhatian khusus begitu? Setidaknya mungkin disiapkan jam belajar di rumahnya begitu. Kemudian yang ketiga, tentunya ini anak saya akan coba untuk melakukan bimbingan khusus begitu. Bimbingan khusus di luar dari pelajaran reguler di dalam kelas begitu, sehingga nanti hal-hal dasar ini yang akan perlu saya menjadi fokus utama begitu. Oke, ya, baik Pak Sunardi ya. Tadi Pak Sunardi sudah sangat luar biasa ya Pak Sunardi mencari sebuah solusi, kemudian nanti akan nanti bekerjasama dengan pihak kesehatan untuk nanti bisa mengecek apa kira-kira mungkin permasalahan yang dialami oleh siswa ini, apakah berpengaruh terhadap kesehatannya, juga orang tua. Juga dengan bagus juga Pak Sunardi akan melakukan bimbingan khusus terhadap siswa ini. Baik Pak Sunardi, terima kasih. Mungkin saya ingin tanyakan lagi Pak Sunardi, kira-kira kapan akan dimulai atau akan dilakukan atau akan diterapkan strategi-strategi ini agar nanti bisa mencapai sesuai dengan yang diharapkan oleh siswa ini Pak Sunardi? Ya, tentunya harus segera ya, harus segera dipercepat, dan kalau bisa ini dalam kegiatan kebetulan ini kan sudah masuk di tahun pelajaran baru, sehingga saya nanti harus memulainya dari sekarang untuk merancang merancang perangkat pembelajarannya, persiapan yang harus saya lakukan, dan itu nanti akan segera saya lakukan pada kegiatan tahun pelajaran baru ini. Oke, baik, terima kasih Pak Sunardi. Baik, nanti tadi Pak Sunardi sudah menyampaikan akan merancang proses pembelajaran seperti apa, kemudian model pembelajarannya seperti apa. Sangat luar biasa Pak Sunardi. Mungkin dalam proses ini apa Pak Sunardi membutuhkan pihak lain atau orang lain nanti untuk bisa membantu agar proses ini bisa berjalan dengan lancar? Ya, itu sudah pasti Pak Adri, sudah pasti memang ini harus kerja kolaborasi ya, kerja sama. Dalam hal ini tentunya tidak bisa dilakukan secara sendiri. Seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang di sini nanti saya harus perlu kolaborasi dengan pihak-pihak lain, seperti tadi misalnya dari tenaga kesehatan, harus perlu melihat psikologis anak ini seperti apa. Kemudian yang kedua juga dari orang tuanya begitu, kita harus mengontrol, perlu juga mengetahui bagaimana pola asuh yang dilakukan orang tua di rumahnya. Dan kemudian yang ketiga tentunya dengan rekan sejawat yang ada di sekolah gitu, rekan-rekan guru, karena saya kira bahwa ini bukan hanya pada pelajaran matematika, mungkin juga terjadi pada pelajaran-pelajaran lain, dan ini tentunya kita harus bersama-sama membangun diskusi dengan rekan-rekan supaya mencari ya
kira-kira solusi terbaik, metode dan pendekatan apa sih yang paling bagus untuk kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran agar bisa mengatasi persoalan pada anak tadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunar. Ya, Terima sama-sama. kasih banyak untuk segala diskusi kita sore hari ini. Baik, mungkin dari hasil diskusi kita Pak Sunadi dari awal sampai akhir, Mm-mm. mungkin ada hal yang perlu Pak sampaikan ya Ya, berkaitan dengan diskusi kita dari awal sampai akhir. Kira-kira seperti apa kesannya Pak Sunadi? oke. Silakan. Baik. Ya, meskipun ini durasi percakapan kita ini sangat pendek ya, tetapi saya kira bahwa poin-poinnya itu sudah kita bisa temukan. Kalau tadi misalkan saya menyampaikan persoalan tadi dan kemudian digali dan dengan secara tiba-tiba kita sama-sama memikirkan untuk mendapatkan solusi dan pada akhirnya kita sudah mendapatkan beberapa poin ya sebagai solusi. Sekira pertemuan ini sangat bermakna sekali karena dari persoalan ini kita sudah menemukan solusi begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sunardi Ya, atas sama-sama. segala hal baik, atas segala hal-hal yang positif Hmm. yang tadi kita diskusikan bersama. Mudah-mudahan apa yang menjadi hasil diskusi kita hari ini bisa apa namanya mencapai sebuah hasil yang bisa memungkinkan agar siswa ini bisa mendapatkan proses pelayanan pendidikan yang lebih baik. Terima Oke, kasih Pak baik. Sunardi. Ya, Selamat sama-sama. sore. Selamat sore Padri. Selamat sore Pak Jimmy. Oke, baik. Tadi Pak Adri sudah melakukan coaching dengan Pak Sunar ya. Benar, Pak Jimmy, benar sekali. Oke, baik. Sebelum penutupan ya Pak Kadri, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan hasil coaching barusan yang dilakukan oleh Pak Adri dan Pak Sunar. Ya. Oke. Oke, baik. Silakan, Yang pertama Pak Adri, apa saja yang Pak Adri lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan, seperti itu Pak. Oke, baik Pak Jimmy. Jadi, wah sangat luar biasa tadi yang Pak Sunar ya melakukan diskusi. Nah, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak Jimmy ya. Ya, ya. Mana di sana di alur tirta itu ada beberapa hal yang menjadi poin penting di dalamnya, di mana menanyakan tentang tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi, ada tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu juga bisa menggali koce untuk menceritakan permasalahannya dalam juga bisa menemukan solusi. Maka mungkin itu Pak Jimmy. Oke, baik Pak Adri. Menurut saya sebagai observer, Pak Adri dan Pak Sunar tadi ya sudah melakukan coaching dengan baik dan prosesnya sama seperti yang disampaikan Pak Adri tadi menggunakan alur tirta itu sudah sangat sesuai dan juga Pak Adri tadi berusaha menggali dan memberi pertanyaan berbobot kepada Pak Sunar sehingga Pak Sunar tadi bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, baik Pak Adri. Lalu pertanyaan kedua ini Pak Adri, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik. Jadi kompetensi yang saya lakukan yaitu dengan cara bagaimana memahami lagi alur tirta ya, supaya nanti bisa dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Gitu. Oke, baik Pak Adri. Semoga kedepannya Pak Adri bisa lebih baik lagi untuk melakukan coaching. Kira-kira sekian dulu Pak Adri ya untuk observasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore.
Halo, selamat sore Pak Jimmy. Selamat sore Pak Sunar. Bagaimana kabar? Ya, kabar baik. Kalau Iya, Pak Sunar? alhamdulillah kabar baik Pak. Oke, karena Pak Jimmy sebentar kan mau melakukan coaching ya dengan Pak Adri. Jadi sebelum melakukan coaching sebagai observer, saya akan menanyakan beberapa hal kepada Pak Jimmy nih. Ya, Eh, ya. halo Pak Jimmy. Iya. Oke, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan sebelum melakukan coaching ya Pak Jimmy. Yang pertama, ya kira-kira kompetensi apa sih Ya, yang akan Pak Jimmy kembangkan pada coaching sore ini? ya baik Pak Sunar. Yang ingin saya kembangkan pada coaching sore hari ini Hmm. itu kompetensi inti coaching. Nah, tentunya di situ kompetensi inti coaching ini ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachnya. Ya, seperti itu Pak Sunar. Oke. Eh, terus dari tiga kompetensi yang ada, kira-kira kompetensi yang mana sih yang lebih Pak Jimmy kembangkan dalam apa namanya coaching sebentar? Oke, baik. Kompetensi yang spesifik nanti yang akan saya kembangkan Hmm. sebentar ini itu mendengarkan apa namanya, memberikan pertanyaan berbobot. Ya, Oh gitu. Oke, yang berikut ini Pak Jimmy, kira-kira apa sih indikator ya. gitu yang ingin dicapai dalam kegiatan coaching? Oke, ini Pak saya ingin bocenya kali ini bisa menemukan permasalahannya sendiri, yang menemukan langkah-langkahnya dalam mengatasi permasalahannya. Oh, Seperti itu. oke baik Pak Jimmy. Baiklah kalau begitu Pak Jimmy, semoga dalam proses coachingnya nanti berjalan dengan lancar dan nanti setelah kegiatan coaching nanti akan saya adakan lagi wawancara atau percakapan pasca observasi Pak Jimmy. Iya, Oke, baik terima kasih Pak Jimmy. Selamat untuk menjalankan coaching. iya, sama-sama Pak Sunar. Selamat sore Pak Adri. Oke, selamat sore Pak Jimmy. Bagaimana kabarnya Pak Adri? Oh, kabar baik Pak Jimmy. Oke, baik. Tadi Pak Adri meminta waktu saya ya untuk mau membicarakan sesuatu. Benar sekali Pak Jimmy, benar sekali. Oke, mungkin boleh diceritakan Pak Adri kira-kira mau bicarakan tentang apa? Oke, baik. Terima kasih Pak Jimmy. Jadi ada hal yang hendak saya mau sampaikan dengan Pak Jimmy ya, di mana di sekolah saya itu kemampuan literasi anak-anak itu sangat rendah ya, rendah. Nah, setelah saya telusuri kemampuan literasinya rendah ini itu diakibatkan karena pertama itu 75% itu pengaruh bahasa ibunya itu tinggi, bahasa ibu tinggi. Bu ya. Dan mungkin ini bisa mempengaruhi rendahnya kemampuan literasi anak. Oke, ya, ya. Oh gitu Pak Sunar ya. Sorry, oh, begitu Pak Adri. Ya, baik. Ya, ya, ya. Terus kira-kira apa yang Pak Adri harapkan dari percakapan kita sebentar? Oke, baik. Yang saya harapkan sebentar dalam proses percakapan ini, dalam diskusi ini, kita bisa bersama-sama, kita bisa membahas atau bisa mendiskusikan tentang kira-kira seperti apa solusi yang akan kita ambil, kemudian langkah-langkah apa yang akan nanti kita bisa dapatkan dari hasil diskusi ini agar ini nanti bisa menjadi pedoman atau dasar untuk nanti kita jadikan sebagai patokan untuk anak berkomunikasi atau bisa
bisa berliterasi dengan baik. Oke, baik Pak Adri. Tadi Pak Adri sempat sampaikan kemampuan literasi rendah, lalu itu karena bahasa ibu. Kalau boleh tahu Pak Adri, kira-kira yang Pak Adri lakukan selama ini untuk menghadapi situasi seperti itu, kira-kira bagaimana? Oke, baik. Jadi yang saya lakukan selama ini itu adalah pertama, saya melakukan sebuah identifikasi. Melakukan sebuah identifikasi. Setelah saya melakukan sebuah identifikasi, kemudian saya melakukan sebuah rencana, ya. Hasil identifikasi saya melakukan sebuah rencana, kemudian saya melakukan sebuah eksekusi agar nanti permasalahannya bisa ditemukan, begitu. Apa yang saya lakukan dalam proses identifikasi, apa yang menyebabkan sampai bahasa ibu ini mempengaruhi lebih besar terhadap kemampuan literasi anak, ya. Nah, setelah saya melakukan analisis, melakukan sebuah identifikasi, hal ini bisa dipengaruhi sehingga mempengaruhi proses pemahaman anak dalam berbahasa Indonesia, ya. Sehingga anak-anak untuk memahami bahasa Indonesia itu cukup sulit. Dengan cukup sulitnya anak-anak memahami bahasa Indonesia, maka kita bisa melihat bahwa otomatis pemahaman mereka terhadap isi bacaan juga sangat berkurang, begitu Pak Jimmy, ya. Oke, itu ide yang sangat bagus Pak Adri. Lalu bagaimana strateginya Pak Adri untuk memaksimalkan hal-hal tersebut atau ide-ide tersebut? Oke Jimmy, jadi ada beberapa strategi yang sudah saya tawarkan dalam sebuah rapat guru di sekolah untuk nanti bisa mengantisipasi atau bisa mengatasi persoalan ini. Pertama, saya melakukan pembiasaan, ya. Pembiasaan anak-anak itu untuk setiap hari mampu menuliskan 3 sampai 5 kata baru dan itu ditempelkan ke dalam atau digantung pada pohon kata. Jadi setiap hari anak-anak diwajibkan untuk menuliskan 3 atau sampai 5 kosakata baru yang mereka temukan di sekolah atau dalam bacaan. Kemudian itu mereka tulis dalam sebuah kertas atau kartu, kemudian itu digantungkan pada pohon kata. Jadi setiap hari juga anak-anak diwajibkan juga untuk mengunjungi pohon kata sebelum kegiatan KBM itu dimulai. Begitu Pak. Oke, baik sekali Pak Adri. Itu pembiasaan kepada peserta didik tadi, ya, pembiasaan kepada peserta didik. Ya. Membiasakan untuk tadi menempelkan atau menggantungkan kata di pohon kata. Iya, benar. Oke, baik, itu sangat bagus. Lalu di sini yang menjadi pertanyaan saya lagi untuk Pak Adri ini, kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang Pak Adri lakukan itu baik. Jadi bisa dijelaskan. Setelah kita melakukan pembiasaan ini, memang ukuran keberhasilannya sudah memang tidak mencapai 80% lah, 70% itu sudah bisa, ya, sudah bisa anak-anak itu sudah bisa memahami, dan itu bisa dibuktikan dengan hasil dari evaluasi pembelajaran mereka. Itu kita bisa simpulkan dari hasil post-test, dari hasil evaluasi setiap materi. Itu kita bisa menentukan atau bisa menemukan bahwa ternyata kemampuan literasi anak-anak sudah meningkat dengan kita melakukan berbagai cara untuk nanti anak-anak bisa memahami dalam mengerti dan memahami tentang literasi. Begitu. Oke, baik sekali Pak Adri. Oke, itu sangat luar biasa sekali. Oke, lalu apakah dalam berjalannya selama ini yang Pak Adri lakukan kira-kira membutuhkan keterlibatan pihak lain atau bagaimana dalam mencapai sebuah aksi yang dilakukan oleh Pak Adri selama ini? Ya, baik, tentu dalam proses pelaksanaannya itu sudah pasti saya membutuhkan pihak lain. Dalam proses identifikasi saya membutuhkan keterlibatan orang tua untuk nanti kita bisa menemukan permasalahan seperti apa dan kita bisa mencari sebuah solusi. Yang berikut, kita juga pasti membutuhkan teman-teman guru ataupun rekan-rekan lain dan juga para siswa yang kelas-kelas tinggi agar nanti mereka itu juga bisa kita jadikan tempat untuk kita diskusi, untuk nanti kita bisa menemukan sebuah alternatif pilihan untuk nanti
sehingga nanti proses ini bisa berjalan dengan aman dan lancar gitu. Terima kasih, Jimmy. Oke, baik sekali Pak Andre, baik sekali, sangat bagus. Baik, oke. Setelah kita diskusi sudah sangat elok nih dari tadi Pak Andre, sangat panjang lah. Ya, kira-kira apa sih yang sudah Pak Andre dapatkan dari diskusi kita sore hari ini? Oke, baik. Dari hasil diskusi singkat kita ini, terima kasih. Jadi ada beberapa hal yang menjadi bahan untuk saya jadikan dasar untuk nanti bisa dipraktekkan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Pertama, di sini kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan, kemudian bisa menemukan penyebabnya, kemudian bisa kita mencoba untuk kita terapkan dalam sistem pembelajaran di kelas. Kemudian nanti ada juga hal yang menjadi komitmen kita untuk nanti kita bisa berubah dalam prosesnya. Mungkin itu Pak Jimmy ya. Oke, baik sekali Pak Andre. Semoga apa yang Pak Andre rencanakan atau apa yang sudah berjalan selama ini, semoga itu nanti ke depannya dapat berjalan dengan lancar dan selalu sukses. Oke, Pak Andi, sekian saja untuk diskusi kita sore hari ini. Halo Pak Jimmy. Halo Pak Sunar. Oke, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Adri. Ya, Oke, Pak Jimmy, kalau boleh tahu nih, apa saja sih yang Pak Jimmy lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai tadi? oke, baik Pak Sunar. Ya, tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, di situ saya menanyakan tujuan, lalu identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga tadi itu alurnya itu bisa sehingga saya bisa menggali coachnya untuk menceritakan permasalahan dan juga coach sendiri menemukan solusinya. Ya, seperti itu tadi Pak Sunan. Oke Pak Jimmy, menurut saya sebagai observer itu tadi Pak Jimmy dan Pak Adri sudah melakukan coaching dan itu berjalan dengan baik sesuai dengan proses dan alur yang sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sana sudah termuat alur Tirta. Dan juga tadi Pak Jimmy sudah berusaha untuk menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Pak Adri, sehingga Pak Jimmy sudah sehingga Pak Adri itu sudah menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Kemudian yang kedua ini Pak Jimmy, kompetisi apa sih yang ingin dikembangkan kedepannya berdasarkan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Pak Sunar. Ya, kompetensi yang saya lakukan itu ya dengan cara memahami lagi alur Tirta ya, supaya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Kurang lebih seperti itu nanti Pak Sunar. Oke, baik Pak Jimmy. Semoga kedepannya Pak Jimmy bisa lebih baik lagi untuk melakukan coaching. Sekian dulu observasi yang kita lakukan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selamat sore Pak Jimmy. Ya, selamat sore Pak Sunar. Oke.